Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kelompok kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Islam datang, bangsa Arab dikenal dengan sebutan bangsa jahiliyah. Kaum Quraisy, penduduk Mekah, sebagai bangsawan di kalangan bangsa Arab lainnya, memiliki 17 orang yang pandai baca tulis. Suku Aus dan Khazraj, penduduk Yastrib. Hal ini menyebabkan bangsa Arab memiliki sedikit mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian lainnya. Jadi, di bangsa Arab nih, dahulunya cuma memiliki sekitar 17 orang saja yang pintar. Makanya orang-orang di sana sulit untuk mendapatkan pemasukan ilmu. Makanya juga disebut dengan kaum jahiliyah. Pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dibedakan menjadi dua periode, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraannya, maupun dari segi isi dan materi pendidikannya, yaitu 1. Periode Mekah, 2. Periode Madinah. Periode Mekah sebagai awal pembinaan Islam dengan Mekah sebagai pusat pendidikannya atau pusat kegiatannya. 2. Periode Madinah sebagai periode lanjutan atau penyempurnaan pembinaan pendidikan Islam di Madinah sebagai pusat pembelajaran atau pendidikannya juga. B. Periode Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, Mekah pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu yang pertama mengandung arti yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain belajar, dalam arti kata Iqra ini memiliki makna lain yang tersirat, yaitu apa maknanya? Yaitu mencari ataupun mempelajari. Kita disuruh mempelajari ilmu pendidikan, mencari ilmu pendidikan. Dengan turunnya kedua, kemudian disusul dengan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur, dan perbuatanlah dosa atau menyembah tinggalkanlah. Jadi maksud dari ayat kedua ini, kita itu jangan malas. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Jadi maksudnya di sini tuh kita disuruh bangkit dari tempat tidur atau semacam itulah untuk tidak bermalas-malasan, yaitu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan turunnya kedua wahyu ini, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bangun, melemparkan selimut dan menyingkirkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran khusus kepada kaumnya dan umat manusia umumnya sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajar agama-agama Islam. Dari kedua wahyu yang diturunkan dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Pendidikan keagamaan, 2. Pendidikan akiyah atau ilmiah, 3. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan yang terakhir 4. Pendidikan jasmani atau kesehatan. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya hanya ada 4 ilmu yang saya sebutkan tadi. Lalu bagaimana cara Nabi mengajarkan ilmu-ilmu tersebut atau menyiarkan ilmu-ilmu tersebut? Yaitu sesuai dengan karakteristik perkembangan pendidikan Islam. Maka tahap pendidikan Islam periode Mekah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap sembunyi-sembunyi, 2. Tahap terang-terangan, dan 3. Tahap seruan umum. Jadi Nabi ini menyiarkan agama pada saat di periode Mekah ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap sembunyi-sembunyi. Mengapa Nabi melakukan dengan tahap sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu banyak orang yang menentang ajaran Nabi ini.
Nabi pun hanya mengajarkan sedikit kepada orang Islam yang percaya akan adanya Tuhan. Barulah setelah itu Nabi masuk ke tahap terang-terangan, yaitu Nabi pun mulai berani dan orang-orang pengikutnya pun mulai berani untuk memberikan ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam kepada umat-umat lainnya agar mau mengikuti ajaran Islam. Dan yang terakhir, tahap secara seruan umum. Seruan umum ini Nabi sudah tidak di periode Mekah lagi. Beliau sudah berani keluar dari Mekah, misal ke area-area lainnya. Lanjut C, periode Madinah. Setelah Nabi serta sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, usaha Nabi yang pertama ialah mendirikan masjid. Jadi, Nabi ini dia mendirikan masjid. Nabi sendiri bekerja membangun masjid itu bersama sahabatnya. Di samping masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi. Di sanalah satu penjuru masjid disediakan untuk tempat tinggal orang-orang muslim yang tidak mempunyai rumah. Setelah selesai pembangunan, masjid itulah Nabi mendirikan sholat berjamaah. Bahkan di masjid itulah Nabi membacakan ayat Al-Quran dan memberikan pendidikan Islam dan pengajaran Islam. Kemudian di antara muhajirin dan ansor, dengan lahirnya persaudaraan itu, bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Pembinaan pendidikan di Madinah pada hakikatnya adalah merupakan kelanjutan dari pendidikan Tauhid di Mekah, yaitu pembinaan pendidikan di bidang pendidikan sosial dan politik, agar dijiwai oleh ajaran Tauhid, sehingga tingkah laku sosial, politiknya merupakan cerminan dan pantulan sinar Tauhid tersebut. Intisari pendidikan dan pengajaran Islam yang diberikan Nabi pada masa Madinah. Kurang lebih 10 tahun lamanya, dari tahun 1 sampai 11 Hijriah atau dari tahun 622 sampai 632 Masehi. Pada masa Nabi SAW di Madinah, diturunkan Al-Quran sebanyak 22 surah, yaitu kira-kira sepertiga Al-Quran. Dengan turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, sempurnakanlah, turun wahyu Al-Quran dan sempurnalah agama Islam. Di antara intisari pendidikan dan agama Islam yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada masa di Madinah adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan agama, yaitu keimanan. 2. Pendidikan akhlak. 3. Pendidikan kesehatan atau jasmani. 4. Syariat yang berhubungan dengan masyarakat atau ilmu-ilmu sosial. D. Metode pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Jadi, Nabi Muhammad ini mempunyai metode-metode dalam melakukan penyiaran pendidikan agama Islam. Bagaimana caranya? Yaitu 1. Dengan metode ceramah. 2. Dengan metode berdialog. 3. Dengan metode berdiskusi atau tanya jawab, yaitu sambil duduk bersama di masjid. 4. Metode perumpamaan. 5. Metode kisah atau sejarah. 6. Metode pembiasaan. 7. Metode hafalan. Aplikasi penggunaan metode di atas dalam menyampaikan materi pendidikan adalah 1. Untuk menyampaikan pendidikan keimanan. 2. Materi ibadah. 3. Materi akhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.